Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita dari pembacaan hadis-hadis dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Kita masuk pada bab ke-23 masih dalam kitab salat, abwab sitril aurah. Bab as-sujud ala thawb fi syiddatil har. Bab tentang sujud di atas baju tatkala panas yang menyengat. Karena zaman dahulu mereka salat sujudnya di atas tanah. Dan ini hukum asal bahwasanya para sahabat dahulu mereka salat di atas tanah dan itu lebih mengantarkan kepada kekhusyuan dan penghinaan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagaimana telah lalu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga terkadang salat di atas tempat tidur, sallallahu alaihi wasallam juga terkadang salat di atas sajadah, ya, tidak mengapa. Tetapi hukum asalnya para sahabat dahulu mereka di masjid, ya, mereka dan Nabi sujud di atas tanah. Sampai tatkala hujan pun disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sujud di atas bekas hujan becek sehingga nampak becek tersebut di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun jika kondisi tanah sangat panas, ya, maka tidak mengapa seorang mengambil bajunya untuk sujud di atas bajunya, ya. Kalau dia tidak bawa sajadah, kalau dia bawa sajadah alhamdulillah. Kalau enggak maka dia boleh sujud di atas bajunya atau kain yang dia pakai selama tidak menyebabkan auratnya terbuka. Ini maksud dari pembahasan bab ini. Wa qala al-Hasan, yaitu Hasan al-Basri, salah seorang ulama tabi'in, ya, rahimahullahu taala, yang tinggal di Basrah di Irak, ya. Beliau berkata, "Kana al-qaumu yasjuduna 'ala al-imamah wal qalansuwati wa yadahu fi kummihi." Dahulu orang-orang mereka sujud di atas imamah, ya. Kalau sudah panas maka mereka meletakkan imamah di depan mereka sehingga sujudnya tidak langsung mengenai tanah tetapi di atas apa? Imamah. Wal qalansuwah, demikian juga mereka sujud di atas songkok. Khilaf di kalangan para ulama tentang makna al-qalansuwah. Sebagian mengatakan maksudnya ini adalah songkok. Sebagian lagi mengatakan adalah topi khusus yang dipakai orang-orang dahulu. Ada yang mengatakan lagi qalansuwah adalah semacam burnus, yaitu penutup yang diletakkan di atas imamah. Seorang pakai imamah terkadang ditutup lagi dengan apa? Dengan kain yang menyambung ke bahu, ya, yang ada tutupannya. Ya, terkadang tutupan tersebut mereka gunakan untuk meletakkan di atas dahi mereka tatkala mereka sujud. Wa yadahu fi kummihi, dan kedua tangannya masuk di lengan bajunya, ya, karena saking panasnya jadi mereka masukkan di atas dalam apa? Lengan baju, kemudian mereka sujud sehingga tidak kepanasan. Karena kalau langsung terbuka, mereka akan memegang tanah dengan apa? Panas, ya. Ya, mungkin tidak seperti di sini. Sini panasnya enggak seberapa. Tapi kalau di sana, di Madinah panas sampai 45 sampai 46, ya, derajat, ya. Ya, saya enggak tahu kalau telur ditaruh di tengah apa matang atau tidak. Tapi maksud saya panasnya luar biasa, ya. Kalau di sini saya rasa 30 berapa paling panas? 38, ya. Ya, itu pun sudah panas, apalagi sampai 40, 46. Adapun dalilnya, Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Abu Walid Hisham bin Abdul Malik. Qala haddatsana Bishr bin Mufaddal. Qala haddatsana Ghalib Al-Qattan an Bakar bin Abdullah an Anas bin Malik. Qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayadha'u ahaduna tarafa thawbi min shiddatil har fi makanis sujud. Maka salah seorang dari kami meletakkan ujung bajunya, ya, di tempat sujud karena panas yang menyengat. Karena panas yang menyengat. Ini dalil bahwasanya hukum asalnya mereka tidak menggunakan alas tatkala mereka salat, tetapi langsung sujud ke atas tanah. Namun karena tanahnya panas, maka mereka meletakkan bagian baju mereka untuk sebagai pelapis sujud mereka. Dan ini dalil akan bolehnya melakukan demikian, ya. Entah kita mengambil
kain dari luar atau kain baju yang sedang kita pakai, ya. Tidak mengapa. Dengan syarat selama tatkala kita menjadikan baju yang kita pakai untuk alas untuk sujud tidak menyebabkan terbukanya aurat. Itu saja, ya. Selama tidak menyebabkan terbukanya aurat, maka tidak mengapa seorang sujud di atas sebagian baju yang sedang dia pakai atau sebagian sarung yang sedang dia pakai, tidak jadi masalah dengan syarat tidak menyebabkan terbuka auratnya. Adapun sujud di atas tangan ini yang jadi masalah, sebenarnya mengatakan tidak boleh, ya. Dia kepanasan maka dia sujud begini. Tidak boleh, ya. Tapi kalau di atas kain, ya bukan di atas anggota tubuh yang lain, maka itu tidak mengapa. Kemudian juga ini dalil bahwasanya boleh melakukan sedikit gerakan, ya, dalam rangka untuk menyempurnakan khusyuk. Karena tatkala mereka mau sujud, mereka menggerakkan supaya kain tersebut bisa diletakkan di depan, ada gerakan tambahan, bukan gerakan yang wajar dalam salat. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, jawazu al-amal qalil fi salat wa mura'atil khusyu' fiha, ya. Bahwasanya boleh melakukan gerakan yang sedikit, ya, dan karena memperhatikan apa? Kekhusyuan. Jadi kalau gerakan tersebut membantu kekhusyuan, maka tidak mengapa kita melakukannya. Seperti ini, yaitu daripada kita sujud kemudian kepanasan, akhirnya naik turun, imamnya lama lagi sujudnya, ya, mending taruh kain baru sujud di atas kain sehingga bisa sujud dengan khusyuk. Adapun kalau kepanasan sulit untuk bisa khusyuk, ya. Dan gerakan melemparkan kain di daerah sujud ini gerakan tambahan. Namun ini tidak mengapa demi menyempurnakan salat. Oleh karenanya kalau kita lagi salat ada sesuatu yang mengganggu kita boleh bergerak, ya, dalam rangka untuk menjaga kekhusyuan kita. Contohnya HP kita nyala, ya, kita matiin, ya. Jangan kita biarin saja, ya. Kitanya enggak khusyuk, kemudian tetangga kita juga tidak khusyuk, ya. Matikan, ya. Jangan ragu-ragu untuk apa? Matikan. Jangan dibuka, dibiarin. Dibuka, dibiarin. Akhirnya suaranya kedengar, angkat. Jangan, ya. Enggak usah kita. Kadang sebagian orang seperti itu, dia sholat kemudian dia buka, entah dia salah pencet, suaranya kedengaran, ya, volumenya keras sehingga halo, ya. Jadi sedang sholat. Enggak mengapa. Contoh lagi misalnya kita dalam kondisi sangat gatal, ya, yang kalau kita berusaha bertahan malah kekhusyuan kita terganggu, ya. Tapi jangan jadi was-was. Kalau ini benar-benar kita bisa tahan, ya, tapi kalau memang benar-benar sangat gatal, kalau kita enggak garuk bakalan mengganggu salat kita dari awal sampai akhir, mending kita garuk. Itu gerakan tambahan tapi demi untuk menjaga kekhusyuan salat. Baik, kita lanjutkan bahasan berikutnya. Bab as-salat fi ni'al. Bab salat memakai sendal. Salat memakai sendal. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, qala haddatsana Adam ibnu Abi Iyas, haddatsana Syu'bah, qala akhbarana Abu Maslamah Sa'id ibnu Yazid Al-Asdi. Qala sa'altu Anas bin Malik, aku bertanya kepada Anas bin Malik, akana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'laihi, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu salat menggunakan dua sendalnya? Qala na'am, kata Anas, na'am, beliau salat menggunakan dua sendalnya. Nah, para ulama berselisih salat menggunakan sendal ini hukumnya adalah rukhsah atau hukumnya mustahab, dianjurkan, ya. Sebagian ulama seperti Ibnu Daqiq Al-Aid mengatakan bahwasanya ini bukan mimbab al-mustahabbat, bukan perkara yang dianjurkan dalam salat memakai dua sendal, tetapi ini bab rukhsah, keringanan. Artinya boleh seorang salat pakai sendal, ya, karena makna pakai sendal tidak dituntut dalam salat, ya. Adapun firman Allah, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid, pakailah perhiasan kalian tatkala kalian salat, maka tidak masuk di dalamnya apa? Sendal, ya, sepatu, ya. Oleh karenanya ini adalah bab rukhsah, artinya boleh pakai sendal kalau ada keperluan. Kalau tidak, maka tidak mengapa, ya. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya disunnahkan pakai sendal. Kalau bisa pakai sendal maka pakai sendal. Adapun dalil mereka yang mengatakan salat disunnahkan pakai sendal, maka yang pertama berdasarkan keumuman khudzu zinatakum 'inda kulli masjid, gunakan perhiasan kalian tatkala
pergi salat, di antara seorang berhias dengan bajunya, seorang juga berhias dengan sendalnya. Ya, sendalnya bagus, dia senang ya. Maka dia salat pakai sendal atau pakai sepatu. Seorang sepatu buat gaya atau tidak? Gaya, sebagaimana baju buat gaya, sendal juga buat gaya, sepatu juga buat apa? Gaya, orang senang pakai. Maka kalau gitu salat pakai sepatu, salat pakai sendal dan hukumnya sunnah, bukan boleh tapi hukumnya apa? Sunnah. Ada hadis yang menjelaskan di antara makna khudzu zinatakum 'inda kulli masjid adalah menggunakan sendal, tapi hadisnya dhaif kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Yang kedua, mereka berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, khaliful yahud fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim. Selisihilah orang-orang Yahudi. Sungguhnya mereka kalau salat mereka tidak menggunakan sendal dan sepatu. Mereka lepaskan sendal dan sepatu mereka, baru mereka menggunakan salat tanpa sendal dan sepatu. Maka di zaman Nabi begitu cara orang-orang Yahudi mereka salat. Saya tidak tahu zaman sekarang, tapi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam orang Yahudi mereka salat tanpa sendal dan tanpa sepatu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai agar orang Islam tampil berbeda dengan orang-orang musyrikin. Agar tidak terpengaruh sama sekali, bukan hanya dalam masalah ibadah, bahkan dalam masalah penampilan, dalam berpakaian. Rasulullah SAW tidak suka ada tasyabbuh. Ya, kaum muslimin meniru kaum ahlul kitab atau orang-orang kafir. Oleh karenanya, Nabi menyuruh para sahabat untuk salat menggunakan sepatu atau pakai sendal, khaliful yahud, selisilah orang-orang Yahudi. Ibnu Hajar condong bahwasanya sunnah dari sisi ini karena ada mukhalafah, karena menyelisih ahlul kitab itu perkara yang dianjurkan. Oleh karena Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menulis buku yang sekarang dicetak 2 jilid, Iqtida'u Siratil Mustaqim Mukhalafata Ashabil Jahim. Buku yang sangat indah, judulnya Iqtida'u Siratil Mustaqim Mukhalafata Ashabil Jahim. Bahwasanya makna dari judul buku tersebut yaitu Siratul Mustaqim mengharuskan, mengkonsekuensikan untuk menyelisihi para penghuni neraka jahanam, maksudnya ahlul kitab dan orang-orang kafir yang lainnya. Itu konsekuensi dari Siratul Mustaqim, berkonsekuensi untuk menyelisihi orang-orang penghuni neraka jahanam. Maka beliau menjelaskan tentang masalah tasyabbuh di situ, larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang untuk meniru-niru mereka. Jangankan dalam masalah peribadatan, bahkan dalam masalah adat istiadat keseharian, kalau itu merupakan ciri khas orang-orang kafir, maka Nabi suruh untuk menyelisihi. Taib, ini pendapat Ibnu Hajar bahwasanya Ibnu Hajar condong ya beliau berkata fa yakunu istihbabu dzalika min jihati qasdil mukhalafah al-madhkurah. Maka salat pakai sendal mustahab, disunahkan, dianjurkan dari sisi bertujuan untuk menyelisihi orang-orang Yahudi sebagaimana tadi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Saya enggak tahu orang Yahudi sekarang salat pakai sendal atau tidak ya. Tapi seandainya mereka sekarang salat masuk ke tempat ibadah mereka, ke kuil-kuil mereka dengan menggunakan sepatu atau sendal, maka sudah tidak berlaku lagi. Harusnya sunnah ini ya. Tetapi kembali kepada rukhsah, keringanan. Kembali kepada rukhsah, keringanan. Setahu saya ahlul kitab sekarang mereka kalau masuk dalam tempat ibadah mereka pakai sendal, iya. Pakai sendal, pakai sepatu ya. Dan banyak di antara mereka yang auratnya kelihatan ya, terbuka, tidak berhias dan bercantik-cantik ria dalam tempat kuil ibadah mereka. Nasara, enggak tahu kalau Yahudi ya. Ya. Intinya, kalaupun kita beranggap ini adalah perkara sunnah, maka harus diperhatikan hal-hal yang lain ya. Jangan sampai seorang saya ingin sholat pakai sendal karena sunnah, kemudian sendalnya kotor dia masuk di masjid. Lihat dulu masjid Nabi pakai tanah sehingga tanah kalau kotor-kotor sedikit enggak terlalu pengaruh. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jika seorang masuk masjid lihat dulu sendalnya. Kalau ada kotoran maka dia gosok dulu, bersihkan di luar, setelah itu dia masuk ya. Itu kalau masjid tanah ada sisa-sisa sedikit enggak ada ngaruh. Digosok keluar masuk. Tapi kalau masjidnya karpet, wah sangat berpengaruh ya. Sangat berpengaruh. Oleh karenanya jangan sampai seorang ingin menjalankan sunnah tapi tidak cocok dengan kondisi masjid yang ada ya. Tapi kalau sendalnya bersih, sendalnya baru, sepatunya baru, enggak apa-apa masuk ke masjid ya, enggak ada masalah. Tapi kasih tahu dulu hukum fikihnya, nanti orang-orang pada ini orang enggak menghormati masjid, karena banyak orang apa? Enggak menghormati masjid. Masa ke masjid pakai sendal? Sunnah ini, sunnah. Jadi kalau di Masjid Nabawi sering orang masuk pakai sepatu, terutama askar-askar
ya, terutama askar mereka masuk ke Masjid Nabawi pakai sepatu karena mereka sudah tahu hukumnya, enggak ada masalah. Orang yang pun lihat pun tidak menganggap itu suatu penghinaan karena justru itu sunnah, ya, menurut pendapat sebagian ulama. Atau kalau masjidnya tanah bisa kita terapkan, tapi kalau masjidnya seperti di Astra karpet, ya repot juga ya. Habis hujan-hujanan pecek-pecek kemudian kita masuk masjid, ya. Besok pengajian dibubarkan. Baik, kita lanjutkan babus salat fil khifaf. Bab salat pakai khuf. Ya, khuf ya sepatu, kalau buat zaman dulu sepatu, ya. Al-Imam Al-Bukhari berkata rahimahullahu taala qala haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah 'anil A'mash qala sami'tu Ibrahim yuhadditsu an Hammam bin Al-Harits qala ra'aitu Jarir bin Abdullah bala. Kata Hammam bin Al-Harits, aku melihat Jarir bin Abdullah kencing, thumma tawadda'a wa masala khuffaihi. Kemudian setelah dia kencing, dia berwudu, kemudian dia mengusap kedua khufnya. Thumma qama fa shalla. Kemudian dia salat pakai khuf. Kemudian dia salat, fasuila, terus ditanya, "Kenapa Anda begini?" Ya. Salat pakai khuf. Kata beliau, "Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam sana'a mithla hadza." Aku lihat Nabi bikin seperti ini. Aku lihat Nabi bikin seperti ini. Jadi saya meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Qala Ibrahim berkata, "Fa kana yu'jibuhum li'anna Jariran kana min akhiri man aslama." Dan hadis ini menyenangkan mereka. Kenapa? Karena Jarir termasuk orang yang terakhir masuk Islam, yaitu dia masuk Islam setelah turunnya surat Al-Maidah. Artinya hukum ini tidak akan mansukh, paham? Hukum ini tidak akan mansukh, tidak akan dirubah karena Jarir melihat masuk Islam di akhir-akhir menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia masih melihat Nabi melakukan demikian. Berarti ini hukum tidak mansukh. Jangan sampai seorang mengatakan dulu salat pakai sendal, pakai sepatu boleh di awal-awal Islam. Di akhir Islam sudah tidak boleh lagi. Jawabannya tidak demikian. Karena Jarir bin Abdullah masuk Islam di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia masih melihat Nabi melakukan demikian, salat pakai sepatu, pakai khuf. Oleh karenanya hukum ini tidak mansukh dan masih berlaku, ya. Oleh karenanya ini membantah sebagian pendapat yang mengatakan bahwasanya al-mashu 'alal khuffain tatkala wudu dengan mengusap kedua sepatu hanya berlaku di awal Islam, ya. Karena Jarir melakukannya dan dia mengatakan saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi melakukannya menjelang akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kemudahan bagi kita, ya. Kita mungkin enggak terlalu merasa, tapi kalau kita tinggal daerah dingin, daerah panas, ya. Apalagi musim dingin, pakai khuf, ya. Masuk Masjid Nabawi dalam kondisi dingin kita pakai khuf, ya. Jadi kalau wudu enggak usah dibuka kaki kita, karena kalau kita buka kaki terus kena air, habis itu kena udara, dingin sekali, ya. Maka tetap pakai khuf, ya. Kemudian kita tinggal mengusap khuf ketika kita berwudu. Tapi syaratnya waktu kita pakai khuf dalam kondisi berwudu. Syaratnya demikian. Kita berwudu pakai khuf, nanti kalau kita batal kita mau wudu, maka tidak perlu membuka khuf, tinggal usapkan kedua tangan di atas khuf tersebut, ya. Ya, jadi tidak mengapa. Ini terutama daerah-daerah yang mengalami 4 musim, ya. Seperti di Arab, kemudian di Eropa, di Australia, ya. Kalau di Australia waktu saya ke sana kawan-kawan rata-rata pakai khuf. Musim dingin, sana musim dingin Ramadan, mereka pakai khuf, ya. Saya juga pesan khuf, artinya saya pakai khuf di Australia. Kenapa? Karena kalau buka memang dingin, ya. Apalagi kita mau datang salat tarawih, datang maghrib, kemudian isya, kemudian tarawih, kemudian ceramah, ya. Ya berjam-jam, ya. Kalau ternyata kita buka khuf, kedinginan, ya. Kemudian kalau kita pakai pas mau wudu kita buka, airnya juga sangat dingin. Akhirnya kedinginan. Maka di antara kemudahan, maka boleh kita mengusap di atas khuf tatkala berwudu, tidak harus mencuci kaki, dan ini hukumnya tidak mansukh sebagaimana kita sebutkan tadi. Imam Al-Bukhari berkata qala haddatsana Ishaq ibn Nasr qala haddatsana Abu Usamah 'anil A'mash an Muslim an Masruq 'anil Mughirah bin Syu'bah qala, dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata wadda'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam famasa ala khuffaihi wa shalla.
aku mewudukkan Nabi, maksudnya aku mendatangkan air wudu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun berwudu dan Nabi mengusap kedua khufnya. Nabi tidak membuka kedua khufnya, tapi Nabi mengusap kedua khufnya, sepatunya diusap, wa shalla, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun salat. Ini juga penting bagi ibu-ibu ya. Karena para ulama mengatakan di antara yang semakna dengan khuf adalah kaos kaki. Kalau kaos kaki tebal tidak tembus pandang, maka dia fungsinya sebagai khuf dengan syarat menutup kedua mata kaki. Dengan syarat menutup kedua mata kaki. Karena daerah wudu, areal wudu adalah dari ujung jari sampai kedua mata kaki. Kalau ternyata khufnya atau kaos kakinya di bawah mata kaki, maka tidak berlaku. Ya, karena mata kaki dicuci tatkala wudu ya. Maka harus di atas, harus menutup kedua mata kaki untuk bisa sah digunakan untuk diusap tatkala berwudu, baik sepatu maupun kaos kaki. Kecuali kalau junub. Kalau junub harus dibuka, harus mandi ya. Adapun hadas kecil, buang angin, buang air besar, buang air kecil ya, atau keluar madhi misalnya ya, maka tidak perlu dibuka, hanya wajib buka kalau mandi junub. Baik, kita lanjutkan bab ke-26, bab idza lam yutimmas sujud. Bagaimana jika seorang salat tidak menyempurnakan sujudnya? Tidak menyempurnakan sujudnya. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala akhbarana As-Saltu bin Muhammadin. Qala akhbarana Mahdi an Wasil an Abi Wa'il an Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu ra'a rajulan la yutimmu ruku'ahu wala sujudahu. Hudzaifah radhiyallahu anhu ya melihat seorang salat namun dia tidak menyempurnakan rukuknya dan dia tidak menyempurnakan sujudnya, yaitu rukuk tidak sampai tumakninah, sujud juga tidak sampai tumakninah ya. Falamma qadha salatahu, tatkala orang ini selesai salat, qala lahu Hudzaifah, maka Hudzaifah pun menegur orang ini. Beliau berkata, "Ma shallaita, kau belum salat." Artinya salatmu tidak sah. Ya, ini persis seperti ada seorang datang kepada Nabi mengucapkan salam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Irji fa shalli fa innaka lam tusalli." Balik kau salat, kau tadi belum salat. Kemudian dia salat lagi. Kemudian datang lagi kepada Nabi, kata Nabi, "Irji fa shalli fa innaka lam tusalli." Balik lagi salat, kau belum salat. Sampai 3 kali. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, la uhsinu ghairahu ahsana min hadha." Aku tidak bisa salat lebih bagus daripada ini. Maka Nabi jelaskan, secara salat itu begini. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Farka hatta tatma'inna raki'an, fasjud hatta tatma'inna sajidan." Kata Nabi, rukuklah sampai kau tumakninah. Sujudlah sampai kau tumakninah. Tumakninah maksudnya apa? Kita sempat tenang sebentar sebagai pembeda antara berdiri dan i'tidal. Jadi ada sempat kondisi kita tenang sebentar. Seandainya kita mengucapkan subhana rabbiyal azim wa bihamdi dengan tenang cukup sekali. Tidak harus 2, tidak harus 3. Cuma para ulama mengatakan sebaiknya 3 supaya benar-benar apa? Tumakninah. Tapi kalau kita mengucapkan 1 dengan tenang, yang penting sudah sempurna ketenangannya, maka sudah tumakninah. Tidak harus banyak-banyak. Masing-masing Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allah liman hamidah. Sudah boleh, enggak ada masalah. Ya, yang wajib 1, yang penting sudah sempat derajat tumakninah, itu ketenangan yang memisahkan antara gerakan sebelumnya dan gerakan sesudahnya. Sama seperti sujud. Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ya, sudah. Sekali sudah cukup, apalagi lebih daripada itu, yang penting terjadi tumakninah. Nah, rupanya orang ini salat tidak sempurna rukunya, tidak sempurna sujudnya, maka Hudzaifah berkata, "Ma shallait, kau belum salat." Qala wa ahsabuhu qala, dan aku menyangka Hudzaifah berkata, "Lau mutta ala ghairi sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Kalau kau meninggal dengan kondisi seperti ini, kau meninggal bukan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahaya, salat yang tidak diterima selama ini, repot ya. Oleh karenanya seorang berusaha untuk salat dengan benar. Apa kaitannya hadis ini dengan bab sitrul aurah? Ini kita sedang bahas tentang satrul aurah. Menutup aurat berkaitan dengan pakaian, di antara kesempurnaan aurat menggunakan pakaian yang disukai, bahkan pembahasan tentang khuf, salat pakai sendal. Apa hubungannya dengan rukuk dan sujud yang tidak tumakninah? Kata Ibnu Hajar rahimahullah taala, mungkin Imam Al-Bukhari intinya ingin menyampaikan bahwasanya sebagaimana rukun kalau tidak dipenuhi maka salat tidak sah, demikian juga syarat kalau tidak dipenuhi maka salat tidak sah. Di antara rukun salat adalah sujud dan ruku', dan di antara syarat salat adalah menutup aurat. Apa bedanya rukun sama syarat?
Bedanya syarat itu dipersiapkan sebelum sholat. Bedanya syarat itu harus terpenuhi sebelum apa? Sholat. Contohnya apa? Contohnya masuk waktu, syarat sholat. Dukhulul waktu. Contohnya dia seorang muslim misalnya. Contohnya dalam kondisi bersuci. Contohnya dalam kondisi menutup aurat. Ya. Kemudian areal sholat bersih dari najis. Ini semua adalah syarat sebelum terjadi apa? Sholat. Kemudian contohnya lagi menghadap kiblat. Itulah syarat-syarat sholat. Nah syarat ini harus terpenuhi sebelum dilaksanakan sholat. Kemudian syarat ini menyertai, para ulama juga mengatakan niat, ada yang berkhilaf niat rukun atau syarat. Intinya syarat-syarat ini harus menyertai sang orang yang sholat sampai akhir. Kalau di tengah tersebut ada syarat yang hilang, sedang pelaksanaan sholat, rakaat keempat misalnya ternyata dia batal, ya batal sholatnya. Atau rakaat keempat ternyata dia tidak menghadap kiblat, maka batal sholatnya. Ya, tengah-tengah sholat, tahu-tahu dia murtad, tidak sah sholatnya. Itu syarat. Adapun rukun adalah mahiyatu asyai, yaitu bagian inti dari sholat. Rukun itu, yaitu tadi berdiri, ruku, sujud, itu namanya rukun. Dan dia tidak selalu, tapi dia berpindah-pindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Beda dengan syarat. Syarat selalu menyertai sebelum dan menyertai orang sedang sholat sampai dia selesai. Paham? Adapun kalau rukun, dia berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Makanya rukun sholat apa? Rukun sholat ya berdiri, kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, ya. Tasyahud akhir, itu semua rukun sholat. Insyaallah nanti akan kita bahas ya pada tanggal 12 Januari ya. Insyaallah di Al-Azhar ya tentang insyaallah kita mau launching bekal apa? Aplikasi bekal salat ya. Aplikasi bekal salat. Mudah-mudahan selesai, ini sekarang masih penyempurnaan. Mudah-mudahan tanggal 12 Januari di Al-Azhar Singamangaraja di waktu pagi insyaallah bisa kita launching. Tapi intinya Imam Al-Bukhari ingin menjelaskan bahwasanya sebagaimana meninggalkan rukun membatalkan salat, demikian juga meninggalkan apa? Syarat membatalkan apa? Salat. Taib, kita lanjutkan bab berikutnya. Babun yubdi dhab'aihi wa yujafi fi sujud. Bab tentang seorang yang salat menampakkan dhaba'. Dhaba' itu adalah antara ketiak dengan adud. Ya, ini daerah dhaba' ya. Antara ketiak dengan apa? Lengan atas ya. Bagaimana orang salat menampakkan itunya kelihatan ya. Kemudian dia membuka tangannya tatkala sujud. Akhbarana, kata Imam Al-Bukhari, qala akhbarana Yahya bin Bukair, qala hadatsana Bakar bin Mudhar an Ja'far an Ibni Hurmuz an Abdullah bin Malik ibni Buhainah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana shalla farraja kana anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau salat farraja baina yadayhi, maka Nabi membuka kedua tangannya hatta yabdua bayadu ibtaihi, sampai terlihat putih kedua ketiaknya. Jadi sunnahnya dengan membuka kedua, bukan begini ya. Ini boleh ya, tetapi tidak sempurna. Yang sempurna dibuka ya. Ya. Ini Ibnu Hajar mengatakan hukumnya tidak wajib, tapi di antara kesempurnaan salat, kita salat demikian sampai kelihatan apa? Kedua ketiak. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi salat terlihat apa? Bid'ainya, kemudian terlihat apa? Ketiaknya, dan tidak masalah. Ya, tidak mengurangi kadar salat ya. Ya, yang penting aurat tertutup dan Nabi juga menutup kedua pundaknya. Adapun terlihat ketiak seperti orang umrah, enggak ada masalah ya. Bahkan terlihat putih kedua ketiak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Laits haddatsani Ja'far ibn Rabi'ah wa nahwahu ya. Baik, tentunya ini sunnah dalam salat ya. Tatkala Anda menjadi imam atau Anda salat munfarid, salat sendirian. Tapi kalau Anda salat bersama makmum yang lain, maka jangan dilakukan ya. Ya. Iya, terlihat orang yang salat kelihatan ketiak ente. Lihat ketiak ente di situ. Jangan. Jangan, karena kita akan mengganggu orang kalau kita salat seperti ini. Ya, maka kita salat begini saja. Bahkan kalau sempit sekali, boleh kita meletakkan di atas lutut kita kalau memang dalam kondisi terdesak, kalau enggak kita enggak bisa sujud.
Tapi yang seharusnya seorang berusaha sebisa mungkin membuka apa? Mengangkat mirfaknya, karena Nabi melarang salat dengan menempelkan lengan di tanah, harus diangkat dan dibuka. Kalau memungkinkan, kalau tidak ya kita dempetkan, tidak jadi masalah. Ini hukumnya berlaku bagi laki-laki dan wanita, kecuali kalau wanita salat mungkin dilihat terbuka oleh para laki, maka hendaknya dia menutup agar tertutup auratnya. Tapi kalau dia di antara wanita, enggak ada masalah dia salat dengan membuka kedua tangannya. Baik, kita lanjutkan abwab istiqbalil kiblah, bab yang baru ya, bab tentang menghadap kiblat. Wa ma yatba'uha min adabil masajid, dan juga yang berkaitan dengan adab-adab masjid. Yang selanjutnya berkaitan dengan adab masjid. Taib, bab ke-28, babun fadlu istiqbalil kiblah, bab tentang keutamaan menghadap kiblat. Kata Imam Al-Bukhari, yastaqbilu bi atrafi rijlaihi al-qiblata. Qalahu Abu Humaid anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya menghadap kiblat, bahkan jari ya, kaki tatkala sujud hendaknya menghadap kiblat. Sebagaimana datang dalam hadis Abu Humaid ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti hadisnya akan datang pada bab-bab selanjutnya. Di sini Imam Bukhari hanya ingin mengisyaratkan bahwasanya ada hadis akan datang nanti dari Abu Humaid bahwasanya Nabi waktu sujud beliau jari-jarinya menghadap apa? Kiblat ya. Ini tidak wajib, tapi hukumnya apa? Sunnah ya. Tidak wajib ya. Hukumnya sunnah. Tapi berusaha jari kaki menghadap kiblat. Jadi bukan sujud begini kakinya. Ya, bukan begini tapi begini ya. Kalau memungkinkan, kalau mungkin lagi sakit enggak ada masalah, tapi sunnahnya demikian, tapi tidak wajib hukumnya. Sebab dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala. Taib. Hadis berikutnya Al-Imam Al-Bukhari berkata qala haddatsana Amr ibn Abbas qala haddatsana Ibnu Al-Mahdi qala haddatsana Mansur ibn Sa'ad an Maimun ibn Siyah an Anas bin Malik qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata qala Rasulullah sallallahu bersabda, man shalla salatana, barang siapa yang salat dengan salat kita, wastaqbala qiblatana, dan menghadap kiblat kita, wa akala dhabihatana, dan makan sembelihan kita, fadzalikal muslim alladzi lahu dhimmatullah, maka dia seorang muslim yang mendapat pengamanan dari Allah, wa dhimmatu rasulih, dan juga dapat pengamanan dari rasulnya, yaitu tidak boleh dibunuh, tidak boleh diambil hartanya ya. Fala tukhfirullaha fi dhimmatihi, maka janganlah kalian berkhianat kepada Allah dalam pengamanan Allah, yaitu kepada orang tersebut. Hadis ini menjelaskan, kata Nabi, orang yang salat dengan salat kita, yang menghadap dengan kepada kiblat kita, memakan sembilan kita, maka itu orang muslim. Kita disuruh untuk menilai secara zahir. Zahirnya dia muslim, zahirnya dia salat seperti salat kita. Berarti dia muslim. Salatnya menghadap mana? Menghadap kiblat enggak? Oh iya, kalau menghadap kiblat berarti orang muslim. Dia makan enggak sembelihan kita? Dia makan ya, berarti dia orang muslim. Kalau dia muslim zahirnya, maka jangan nanti kafirkan. Jangan Anda tumpahkan darahnya, jangan Anda ambil hartanya ya. Karena dia berada dalam perlindungan Allah dan Rasulnya. Fala tukhfiru Allah fi dhimmati, maka jangan kalian berkhianat kepada Allah ya, membatalkan pengamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya menilai seorang muslim hendaknya secara zahirnya. Kecuali dia melakukan pembatal ya, baru kita batalkan Islamnya, tapi hukum asal seseorang kita nilai di zahirnya. Nilai dari apa? Zahirnya. Dan hukum asal dia seorang muslim, tidak boleh kita keluarkan dia dari Islam kecuali dengan keyakinan. Sebagaimana perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dia masuk Islam beryakin ya, maka tidak boleh dikeluarkan dari Islam kecuali dengan keyakinan pula ya. Sampai tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang pemerintah yang zalim ya, yang syiraru a'immatikum alladziina tal'anunahum wa yal'anunakum wa tad'una 'alaihim wa yud'una 'alaikum. Seburuk-buruk pemimpin kalian, yaitu pemimpin yang melaknat kalian dan kalian melaknat pemimpin tersebut. Kalian mendoakan keburukan bagi para pemimpin juga mendoakan keburukan bagi kalian. Ini seburuk-buruk pemimpin. Artinya apa? Pemimpinnya enggak suka dengan rakyatnya. Rakyatnya pun enggak suka dengan pemimpinnya. Pemimpinnya mendoakan agar rakyatnya binasa. Rakyat juga mendoakan pemimpinnya agar apa? Binasa. Saling mendoakan keburukan. Kalau Anda bertemu dengan pemimpin seperti ini, ya, apakah boleh memberontak ya? Kata Nabi SAW, tidak boleh illa antarau
fihi kufran bawahan indakum fihi minallahi burhan. Tidak boleh kecuali engkau lihat dia melakukan kekufuran yang nyata. Kufran bawahan itu kekufuran yang nyata yang tidak ada khilaf di antara umat Islam, dia telah melakukan kekafiran. Contoh misalnya dia ganti agama. Contoh dia misalnya menginjak Al-Qur'an. Contoh dia mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh dia mencela syariat. Oh ini apa ini hukumnya apa dia? Itu sudah bukan orang sepakat, dia bukan orang Islam. Bukan kekufuran yang ragu-ragu, diduga-duga ya. Tidak boleh. Karena hukum asal seorang muslim, dia adalah orang Islam, tidak boleh kita keluarkan dari keislamannya kecuali dengan keyakinan pula. Makanya Rasulullah SAW mensyaratkan illa antarau fihim kufran bawahan. Engkau melihat kekufuran yang nyata. Selama bukan kekufuran yang nyata, masih diperselisihkan, ya, masih diragukan benar atau tidak, enggak tahu dia melakukan itu, mungkin ada sebabnya, mungkin masih banyak kemungkinan, maka tidak boleh Anda mengkafirkannya dan tidak boleh Anda memberontak kepadanya. Maka hadis ini mengajarkan kita untuk berhukum dengan zahir. Kenapa Nabi SAW mengatakan man shalla salatana? Ya, barang siapa yang salat dengan salat kita, untuk membedakan orang Islam dengan yang lain. Yang lain tidak salat. Yang lain tidak salat. Selain orang Islam tidak salat. Kemudian wastaqbala qiblatana. Mungkin ada yang salat, yang beribadah kepada Allah, tapi kiblatnya bukan kiblat Ka'bah. Kiblatnya Baitul Maqdis misalnya, atau kiblatnya Yerusalem misalnya, ya, maka itu bukan orang Islam. Wa akala dhabihatana, dan dia makan sembelihan kita. Kata sebagian ulama, zaman dahulu orang-orang ahlul kitab tidak mau makan sembelihan orang Islam. Subhanallah. Zaman dahulu orang-orang ahlul kitab tidak mau makan sembelihan orang Islam. Mungkin orang Yahudi sampai sekarang demikian. Orang Nasara enggak ada masalah ya. Tapi orang Yahudi mereka ketat dalam masalah penyembelihan ya. Ya, saya pernah ketemu dengan kawan saya, dia punya bos, dia Arab, dia punya bos Yahudi. Kemudian orang Yahudi tersebut kasih sesuatu makanan kepada dia. Maka kawan saya mengatakan, ini halal atau tidak? Orang Yahudi tersebut tersinggung. Kata dia, halal di sisi kami lebih ketat daripada halalnya orang Islam. Halalnya kami lebih ketat daripada halalnya orang Islam. Ini isyarat bahwasanya kemungkinan besar mereka tidak mau makan sembelihan kita. Ya, makanya saya punya kawan juga di Eropa juga cerita waktu dia kerja di rumah sakitnya orang Yahudi, dikasih briefing, kamu kalau bawa makanan jangan taruh di kulkasnya orang Yahudi, taruh di kulkas yang lain. Tidak mau dicampur makanan di kulkasnya Yahudi. Sampai suatu hari ada seorang Muslim atau Nasrani, dia lupa, dia bawa makanan, dia taruh di kulkasnya orang Yahudi. Orang Yahudi juga taruh makanan di situ. Maka semua makanan dalam kulkas dibuang, terkontaminasi dengan makanannya orang Muslim. Jadi mereka ketat luar biasa. Maka di zaman Nabi sepertinya, di zaman Nabi, entah zaman sekarang Allah alam, sepertinya masih tak berlaku. Orang Yahudi tidak mau makan sembelihan orang Islam. Makanya Nabi mengatakan untuk membedakan kita dengan mereka, lihat dia makan enggak sembelihan kita. Kalau enggak makan ya berarti Yahudi. Tapi kalau Nasrani makan ya. Nasrani makan bakso di tempat kita. Makan siomay, makan apa? Ayam panggang, enggak ada masalah bagi mereka. Tapi kalau Yahudi saya rasa enggak. Mungkin sampai sekarang masih ketat. Tapi kalau di zaman Nabi demikian. Makanya Nabi mengatakan wa akala dhabihatana, harus makan 9 kali. Maka itulah seorang muslim yang berlaku padanya pengamanan dari Allah dan Rasulnya. Baik, kita lanjutkan. Hadis berikutnya, qala haddatsana Nuaim. Kata Imam Bukhari, qala haddatsana Nuaim, qala haddatsana Ibnu al-Mubarak an Humaid at-Tawil an Anas bin Malik qala, dari Anas bin Malik beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka berkata la ilaha illallah, fa idza qaluha wa sallu salatana, jika mereka mengucapkan la ilaha illallah dan mereka salat seperti salat kita, wastaqbalu qiblatana, dan mereka menghadap kiblat kita, wa dzabahu dzabihatana, dan mereka menyembelih sebagaimana kita menyembelih, faqad harumat alaina dima'uhum, maka haram bagi kita darah mereka, wa amwaluhum, dan juga haram bagi kita harta mereka, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya kalau mereka melanggar, wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita hukum zahirnya. Zahirnya kalau ada seorang sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kemudian dia salat menghadap kiblat, ya, kemudian menyembelih sebagaimana orang Islam, mengucapkan bismillah misalnya, ya, maka tidak boleh, berarti dia sudah muslim. Sudah muslim tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh diambil apa? Hartanya, dan kecuali dengan hak-haknya ya. Oleh karenanya sungguh sesat orang-orang Islam jamaah ya, yang mengkafirkan orang-orang di luar dari mereka.
yang tidak mau baiat kepada imamnya, ya, dianggap apa? Kafir. Orang masuk masjidnya dipel, ya. Dianggap tidak tahu membersihkan diri, kemungkinan besar ada najis dan yang lainnya. Ya, bagaimana? Sementara Nabi mengatakan kita harus menilai dengan apa? Zahirnya. Ya, gara-gara tidak baiat kepada imamnya kita dikafirkan. Imamnya mungkin bahlul juga, kita enggak tahu imamnya kayak apa ya. Ya, kemudian imam itu dijadikan patokan Islam kafir seseorang, imam tersebut yang bahlul tersebut dijadikan sebagai patokan surga atau neraka seseorang. Ajib perkara mereka, sangat menakjubkan. Pengikutnya sangat banyak. Islam jamaah. Tapi alhamdulillah sudah banyak yang murtad dari mereka, alhamdulillah. Ya, semakin banyak yang murtad. Tadi malam saya ketemu salah seorang murtad mereka. Enggak tahu hadir atau tidak. Ya. Dulu saya ingat, saya ke Jogja tahun 98. Saya datang ke markasnya Islam Jamaah. Saya ketemu dengan orang tersebut. Diskusi. Saya bahlul juga ya. Enggak punya ilmu agama, diskusi tapi akhirnya subhanallah tadi malam dia ikut pengajian saya. Itu dulu ustadznya mereka. Tadi malam dia hadir pengajian saya. Saya ketemu, woi, salaman. Gimana? Saya sudah lama keluar Ustaz. Udah lama murtad. Alhamdulillah. Banyak di antara mereka yang sudah sadar. Gimana Allah menyuruh kita untuk menilai zahir. Ente kafir-kafirkan orang. Demikian juga parahnya orang-orang takfiri yang mudah mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Ya, ada orang berzina 1000 kali tidak kafir. Orang makan riba, orang bunuh orang tidak kafir. Gimana ente mengkafirkan? Dia salah, dia zalim urusan lain, tapi ente mengkafirkan urusan lain. Ya. Nah, selama Nabi mengatakan dia salat, dengan salat kita dia mengucap la ilaha illallah, kecuali membatalkan. Apa yang buat dia batal Islamnya? Mana dalilnya? Tidak boleh dia sudah masuk Islam dengan keyakinan, tidak boleh kita keluarkan dari Islam kecuali dengan keyakinan pula. Dan kita punya kaidah al yakin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Apalagi dalam masalah hal ini. Dia masuk Islam dengan keyakinan. Apa dalil Anda yang meyakinkan dia keluar dari Islam? Apa dalilnya? PNS kafir. Orang jadi PNS. Polisi kafir. Mana dalilnya orang jadi polisi kafir? Ya. Dia mencaci Allah, mencaci Rasulullah. Dia salat. Taruhlah dia makan harta rakyat, taruhlah dia korupsi. Apakah dia kafir? Itu pembahasan lain. Tapi masalah mengkafirkan, kemudian setelah itu dibunuh, ini ngeri. Dan pemikiran tersebut masih berkembang di tanah air. Tapi kita lanjutkan. Wa qala Ali bin Abdullah qala hadatsana Khalid ibn al-Harith qala hadatsana Humaid qala sa'ala Maimun ibn Siyah Anas bin Malikin. Maimun bin Siyah bertanya kepada Anas bin Malik, qala ya Abu Hamzah, wa ya Abu Hamzah, kunyahnya Anas bin Malik. Wa ma yuharrimu damal abdi wa malahu? Apakah yang menjadikan darah seseorang hamba jadi haram tidak boleh ditumpahkan, dan apa yang menjadikan harta seorang hamba haram tidak boleh ditumpahkan? Faqala, maka beliau berkata, man syahida alla ilaha illallah, barang siapa bersaksi tidak sembahyang kecuali Allah, mengucapkan la ilaha illallah, wastaqbala qiblatana, dan menghadap kiblat kita, wa shalla salatana, kemudian salat dengan salat kita, wa akala dhabihatana, dan makan sembelihan kita, fahuwa al-muslim, maka dia seorang muslim. Lahu malil muslim, maka dia memiliki hak sebagaimana muslim yang lain, wa alaihi ma 'alal muslim, dan dia punya kewajiban sebagaimana muslim yang lain punya kewajiban. Artinya dia harus bayar zakat, dia salat sebagaimana kewajiban-kewajiban yang lain. Qala Ibnu Abi Maryam akhbarana Yahya haddatsana Humaid qala haddatsana Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini maknanya sama dengan sebelumnya. Tapi kita lanjutkan. Bab kiblati ahli Madinah wa ahli Syam wal Masyriq. Bab tentang kiblatnya penduduk Madinah, kiblatnya ahli Syam, dan kiblatnya orang-orang yang tinggal di Masyriq, di daerah timur. Laisa fil Masyriq wala fil Maghrib qiblah. Kata Imam Bukhari, tidak ada kiblat di timur dan tidak ada kiblat di barat. Ini bagi penduduk Madinah. Karena kiblat mereka di utara, kiblat mereka di selatan. Kiblat mereka di mana? Di selatan. Maka timur dan barat bukan kiblat bagi penduduk kota Madinah, kata Al-Imam Al-Bukhari. Di qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tastaqbilul qiblata bi ghaitin wala baulin au baulin. Janganlah kalian buang air besar dan buang air kecil sambil menghadap kiblat. Tidak boleh. Walakin syarriqu au gharribu. Tetapi tatkala kalian hendak buang air besar atau buang air kecil, maka hadaplah ke timur atau hadaplah ke barat, karena itu bukan kiblat, bukan areal kiblat. Paham? Kemudian Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Ali bin Abdullah, qala hadatsana Sufyan, qala hadatsana Zuhri an Atha bin Yazid
An Abi Ayyub Al-Ansari, dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitumul gha'ita fala tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha." Jika kalian buang air besar, maka janganlah kalian menghadap kiblat dan jangan pula membelakangi kiblat. Walakin syarriku aw gharribu, tapi hendaknya menghadap ke timur atau menghadap ke barat. Qala Abu Ayyub, Abu Ayyub berkata, "Faqadimna Syam." Kami pun pergi ke negeri Syam. Negeri Syam sebelah utara kota Madinah, ya. Sebelah utara kota Madinah. Berarti kiblatnya juga ke selatan, sama dengan Madinah, kiblatnya ke selatan. Ini utara, ya. Syam, ya, maksudnya Palestina dan yang lainnya, Yordan, kemudian baru Tabuk, kemudian baru Khaybar, baru kota Madinah. Kota Madinah baru kemudian kota Mekah, ujung-ujungnya ke Yaman nanti, ya. Taib, kata Nabi SAW, kalau kalian di Madinah atau di Syam, maka jangan menghadap ke mana? Ke kiblat. Kalau buang air besar atau buang air kecil, jangan menghadap, jangan membalik, enggak boleh. Jadi enggak boleh menghadap selatan atau menghadap utara. Jangan mendepani menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat. Tetapi walakin syarriku aw gharribu, tetapi ke timurlah atau menghadap ke baratlah tatkala buang air besar atau buang air kecil. Taib, kata Abu Ayyub, faqadimna Syam, kami pergi ke negeri Syam. Fawajadna marahidha bunyat kibalal kiblah. Kami dapati ternyata toilet-toilet di sana dibangun menghadap kiblat. Fanan harifu wa nastaghfirullah, maka kami pun buang air sambil miring dan kami mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar. Karena ini pendapat Abu Ayyub. Abu Ayyub berpendapat seorang kalau dalam toilet meskipun ada pembatas antara dia dengan kiblat, dia tetap tidak boleh menghadap apa? Kiblat. Berbeda dengan mazhabnya Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan selama kita dalam bangunan maka boleh menghadap mana saja tatkala buang air. Itu pendapat yang lebih kuat insyaallah taala, tapi pendapat Abu Ayyub Al-Ansari, salah seorang sahabat, tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat secara mutlak di luar bangunan atau di padang pasir atau dalam bangunan, tidak boleh. Makanya tatkala dia menghadap kiblat maka dia pun istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya timur dan barat bukan kiblat. Mungkin akan datang nanti penjelasannya, tapi intinya ini dalil bahwasanya kalau kita menghadap kiblat tidak harus persis ke arah kiblat, ya. Tidak harus persis ke arah kiblat. Selama kiblat tidak kita lihat langsung, maka pendapat yang benar yang penting ke arah kiblat. Yang penting ke arah kiblat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bainal masyriq wal maghrib kiblat. Bagi penduduk Madinah antara timur dan barat yaitu selatan adalah kiblat. Ya. Misalnya ini timur, ini barat, selatan sebelah sana. Kata Nabi, bainal masyriq wal maghrib kiblat. Selama Anda salat menghadap sana, mau kanan dikit, mau kiri dikit enggak ada masalah. Ya. Selama derajatnya masih 40, ya. Tapi kalau sudah 45 ke atas sudah 90 segini ya. Ya. Ini berapa ini? 45 ya? Ini 90. Benar. Ini 0 ya. Terus 1 2 3 4 5. 45 begini. 45 ya. Kalau sudah 45 ke atas ini yang repot, udah rawan. Jadi selama kemiringannya masih 30 40 ke bawah masih dikatakan menghadap ke arah selatan. Tapi kalau kemiringannya sudah lebih dari 45 seakan-akan dia menghadap ke timur atau menghadap ke barat, maka jangan. Oleh karenanya toleransi ada. Ya. Makanya ini yang kita salat belum tentu juga menghadap apa? Kiblat ya, tapi kita tahu bahwasanya kiblat sekitar barat ya, dan tidak barat persis tapi mungkin ke kanan sedikit atau ke kiri sedikit, tapi tetap kita salat kita sah, yang penting menghadap apa? Barat. Oh, matahari di mana? Sudah menghadap matahari terbenam ya. Karena kalau orang Indonesia kiblatnya di barat. Ya. Tapi kalau di Madinah kiblatnya bukan di barat, kemana? Ke selatan. Jangan seperti sebagian jamaah haji pede. Mana salat? Salat di hotel menghadap barat. Dia lupa kalau dia di mana? Di Madinah. Saya pernah ketemu juga ada kawan gitu. Oh, ngulon, ngidul, padahal dia salah semua. Jadi kompasnya dia salah waktu di sana. Kalau kita tahu saudara-saudara kita orang Jawa dimanapun dia berada, dia tahu di mana ngalor, ngidul, wetan sama ngulon, dia tahu. Tapi begitu sebagian teman kita sampai di Madinah, kompasnya sudah salah. Karena menurut dia kiblat itu apa? Barat. Dia sudah menyesuaikan dengan kompas itu sebelah barat, padahal yang dia hadap itu selatan, bukan apa? Bukan barat. Jadi kompasnya harus di remove dan install kembali. Baik. Ini ya pembahasannya ya, insyaallah kita sampai di sini saja ya.
Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bissawab. Kalau azan, silakan azan ya. Hadirin dan hadirat yang hati Allah Subhanahu wa taala ya. Ini ada pertanyaan, Ustaz, ketika bangkit dari sujud, tangan mengepal atau telapak tangan terbuka sebagai tumpuan. Yang datang hadis yang sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau bangkit dari sujud menuju berikutnya maka beliau ya'tamada 'alal ardi wa i'tamada al-ardi itu beliau bertumpu kepada bumi ya. Adapun bagaimana cara bertumpunya maka tidak dijelaskan dengan hadis yang jelas. Ada hadis yang diperselisihkan oleh para ulama ya dari seorang sahabat yaitu Abdullah bin Umar wa huwa ya'jinu fi salat, beliau melakukan ya'jin. Ya'jin itu seperti seorang sedang mengadon adonan makanan ya. Maka ditanya, "Ma hadza ya Abu Abdurrahman?" Ini cara bangun bagaimana wahai Abu Abdurrahman? Kenapa engkau seperti sedang membuat adonan? Kata beliau, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'jinu fi salat." Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian tatkala bangkit dari sujud mau berdiri seperti ya'jin fi salat, seperti sedang membuat adonan. Nah, hadis ini yang rajih, hadisnya dhaif, hadisnya lemah ya. Tetapi tatkala hadisnya lemah, maka keumuman bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau bangkit wa'tamada 'alal ard, Rasulullah sallam bersandar kepada bumi. Maka bebas ya. Tidak ada dalil yang mengatakan Rasulullah membuka telapak tangan, Rasulullah sallam begini, Rasulullah sallam begini, enggak ada dalilnya. Maka bebas-bebas saja bagaimana seorang yang mudah baginya. Yang penting dia bersandar ke atas tanah. Demikian juga kalaupun kita mensahihkan hadis tadi ya, ya'jinu fi salat ya, hadis Ibnu Umar yang disahihkan atau dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, maka sama membuat adonan juga bermacam-macam. Tidak selamanya orang buat adonan begini, paham? Ada orang buat adonan begini, paham? Ya, iya enggak? Ada yang begini-begini, benar enggak? Oleh karenanya boleh-boleh saja antum mau begini, antum mau begini boleh, antum begini boleh, tapi antum jangan begini. Nah itu ya. Ya udahlah, enggak ada masalah. Ya perkaranya mudah, enggak usah terlalu diperdebatkan. Intinya saya lebih condong bahwasanya hadis Rasulullah SAW kana ya'junu fi salat, hadisnya dhaif, wallahu a'lam bishawab. Nanti antum bisa baca di aplikasi bekal salat ya. Situ ada tentang sanadnya dan perdebatan tentang hadis ini sahih atau tidak ya. Tunggu ya tanggal berapa? 12. Jangan lupa di mana? Ke Al-Azhar ya, insyaallah. Ustaz, urgen Ustaz, mohon dijawab. Semuanya urgen. Urgen ternyata curhat misalnya. Ustaz, saya ingin bertanya, benarkah hadis yang mengatakan bahwa janji adalah hutang dan celaka bagi orang yang mengingkari janji? Apakah jika orang tersebut tidak ridha akan ditagih sampai akhirat? Ada ikhwan penuntut ilmu suka ngaji sunnah yang berjanji menikahi akhwat. Namun di tengah jalan dia meninggalkan akhwat tersebut tanpa alasan syar'i. Ikhwan tersebut sudah melamar akhwat tersebut, kemudian memutuskan dan meninggalkan. Mohon saran untuk keduanya Ustaz. Ya sudahlah ya. Enggak usah tuntut-tuntutan ya. Ya. Sebenarnya janji ya. Kalau sering menyelisih janji itu ciri orang munafik ya. Ciri orang munafik. Tapi itu sering idza wa'ada akhlafa. Jika dia berjanji dia menyelisih. Tapi kalau seorang mukmin kadang berjanji kemudian dia menyelisih, itu bukan sifat orang munafik. Ya dia tercela ya. Terutama jika ternyata janji tersebut mengakibatkan kemudaratan kepada orang yang dia janjiin. Maka itu semakin kata para ulama haram ya. Contoh dia mengatakan kamu keluar dari pekerjaanmu, nanti kamu kerja sama saya. Akhirnya orang tersebut keluar dari pekerjaannya, kemudian dia tidak terima orang tersebut. Ini haram ya. Maka dia harus bayar ganti rugi orang tersebut ya. Atau misalnya janji sama akhwat, kamu saya nikahi, ternyata ada ikhwan-ikhwan yang lebih ganteng, lebih kaya, ngelamar dia tolak semua karena janji ikhwan ini, akhwat tersebut tolak. Ini kan beri mudarat seperti ini. Tapi kalau ternyata ada suatu hal yang kita enggak tahu, mungkin sang ikhwan berubah pikiran dan yang lainnya, kemudian dia meninggalkan janjinya, ya dia tercela tetapi mungkin ada sebab yang kita tidak ketahui ya. Karena seorang bisa
meninggalkan janjinya. Kalau memang tidak menimbulkan kemudaratan, apalagi ada sesuatu yang lebih baik, maka dia boleh menuju yang lebih baik. Maka saya nasihatkan kepada mereka berdua mungkin hadir di malam ini untuk saling memaafkan ya. Mungkin jodoh bukan di akhwat tersebut dan jodoh juga bukan di ikhwan tersebut ya. Alhamdulillah masih banyak bunga-bunga yang bertebaran dan masih banyak kumbang-kumbang atau kambing-kambing yang bertebaran. Kita enggak tahu kebahagiaan kita di situ atau yang lainnya ya. Subhanallah, betapa banyak. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu benci sesuatu ternyata lebih baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kau mencintai sesuatu ternyata buruk bagimu. Kita enggak tahu ya. Kita ingin ngebet ikhwan itu jadi suami kita, ternyata enggak pas ya. Ternyata dia tidak sayang kepada kita. Ternyata dia tidak perhatian, ternyata dia pelit. Kita enggak tahu ya. Hati dirubah-rubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ikhwan juga jangan suka gombal ikhwan. Ente kalau mau ngelamar yang benar-benar lihat serius, informasi yang benar ya. Jangan janji-janji kemudian sudah lihat, kemudian nanti kita begini, tahu buyar semuanya. Kasihan akhwat ya, hati mereka lemah ya, jangan dipermainkan. Ustaz, bagaimana hukum ikut tablik akbar yang diadakan khusus untuk tahun baru? Kalau tablik akbar maksudnya untuk merayakan tahun baru, maka tentunya janganlah. Itu bukan acara kaum muslimin. Tapi kalau kebetulan libur kemudian bikin tablik akbar, maka enggak ada masalah ya. Seperti kemarin saya ngisi tablik akbar pas hari Natal. Apakah saya Natalan? Tentu tidak ya. Besok juga saya tablik akbar ya kan? Pas tahun baru ya. Kecuali kalau ditulis di pengumuman dalam rangka tahun baru tablik akbar. Itu baru ya, tidak, itu bukan acara Islami ya. Besok insyaallah saya undang antum untuk ikut tablik akbar ya. Jangan lupa ya. Siapkan buku, siapkan pena dan siapkan makan siang karena panitia tidak menanggung makan siang ya. Biasa jam 10 sampai jam 2, mudah-mudahan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya apabila sedang hamil namun mengeluarkan darah flek seperti haid? Maka darahnya tidak dianggap, namanya darah rusak, tidak dianggap. Tetap saja seorang apa? Suci, apalagi hanya flek. Tetap aja salat, enggak ada masalah. Tinggal dibersihkan, kemudian berwudu, kemudian salat. Tidak usah mandi junub. Apabila kita solat dalam menghadap kiblat yang salah, lalu setelah salam dikasih tahu, apakah harus ulang? Kalau kita sejak awal sudah berusaha ijtihada, kita sudah tanya, atau kita pakai HP, kemudian kita lihat, oh sebelah situ. Ternyata kita lupa HP kita lagi kuotanya habis. Misalnya, kalau kita sudah berusaha kata para ulama, ternyata ijtihad kita salah, maka tidak perlu mengalingi solat. Tapi kalau kita tafrid, kita cuek aja, paling kiblat sebelah situ, tanpa kita berusaha, tanpa kita melihat kondisi matahari, tanpa kita mencari-cari, kemudian kita sekedar solat saja, maka tidak sah. Kalau ternyata salah, maka kita harus ulang lagi dari awal. Maka dinilai dari ijtihadnya. Kalau kita merasa kita sudah beristihad, sudah tanya, sudah berusaha cari, ya misalnya kita di hotel bingung mana, kita lihat-lihat, kemudian lihat matahari mencoba, oh sepertinya sebelah sana, kita sudah pakai HP, ya udah. Apalagi kita di luar negeri, negara kafir, mau tanya petugas juga mereka orang apa? Orang kafir. Kiblat itu apa katanya? Repot ya. Dan sebagian mereka ngawur sana kiblat. Belum tentu tahu. Intinya tadi kalau sudah berusaha maka tidak mengapa, kalau tidak berusaha maka harus ulang. Bagaimana jika Anda berwudu dan salat menggunakan khuf, yaitu kaos kaki, namun alasan saya menggunakan khuf tersebut adalah karena ada penyakit pada telapak kaki saya yang apabila terkena air akan memperlambat proses penyembuhan. Jadi pakai khuf tidak harus sakit, tidak harus sehat ya. Tidak harus musim dingin, tidak harus musim panas. Mau pakai khuf kapan saja boleh. Yang penting kalau untuk orang yang mukim, dia 24 jam harus dibuka. Ya. Kalau sudah pakai, maka 24 jam kemudian kalau dia mau batal mau wudu, enggak boleh dia pakai khuf lagi. Dia harus buka wudu biasa baru pakai khuf lagi, dan itu berlaku selama 24 jam. Kalau dia berwudu tidak usah buka khuf, tinggal usap di atasnya. Kalau ternyata ada luka yang tidak bisa kena air, maka tidak usah dikenakan air ya. Boleh dia kasih perban, dia cuma mengusap perbannya di atas begini saja ya. Ya, kalau memang harus pakai perban. Kalau tidak, maka tidak usah sentuh bagian tersebut ya. Enggak ada masalah.
Saya mau bertanya, bagaimana mensikapi orang yang pandai bersilat lidah? Bicara lain di mulut, lain di hati. Nasihati ya. Ya. Ustaz, bolehkah solat duha dikerjakan di jam 7? Solat duha itu awal mulanya adalah tatkala waktu syuruk ya. Itu adalah awal boleh solat waktu duha, yaitu 15 menit setelah sunrise, setelah terbit matahari. Itulah awal permulaan solat duha. Kalau sekarang sunrise atau waktu syuruk kira-kira jam 6 kurang dikit ya. Oleh karena jam 7 tentu boleh, tapi yang terbaik adalah jam 10, jam setengah 11 hina turmadul fisal. Tapi demikian saja ya kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Demikian subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.